Panduan pelaksanaan pemungutan suara dengan protokol kesehatan di tingkat TPS. KPPS mendistribusikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih, yakni formulir C pemberitahuan KWK, paling lambat 3 hari sebelum waktu pemungutan suara. Di dalam formulir tersebut terdapat informasi tentang pemilih diharapkan memakai masker, pemilih dapat membawa pulpen sendiri, dan terdapat informasi tentang penentuan waktu kehadiran pemilih. Setiap pendistribusian formulir C pemberitahuan KWK, KPPS wajib mencatat pada lembar kontrol distribusi C pemberitahuan. Formulir C pemberitahuan KWK yang tidak terdistribusi diserahkan kembali kepada pihak PPS 1 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Persiapan TPS. Pendirian TPS dilaksanakan 1 hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Ketua dan anggota KPPS bekerja sama dalam pembuatan tempat pemungutan suara. TPS dibuat paling kurang dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter. TPS diberi tanda batas berupa tali ataupun penanda lainnya. Pintu masuk dan pintu keluar TPS harus menjamin akses gerak bagi pemilih penyandang disabilitas, terutama yang menggunakan kursi roda. TPS dapat berada di ruang terbuka ataupun di ruang tertutup. Papan pengumuman untuk menempel daftar pasangan calon dan salinan DPT. Menyiapkan tempat duduk pemilih dengan jarak minimal 1 meter antar kursi yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS. Menyiapkan meja untuk kotak suara yang diletakkan di dekat pintu keluar TPS, berhadapan dengan tempat duduk pemilih. Menyiapkan bilik suara yang berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan saksi, dan 1 bilik khusus di luar TPS bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat. Menyiapkan meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS kedua, dan anggota KPPS ketiga. Menyiapkan meja dan tempat duduk anggota KPPS keempat dan anggota KPPS kelima di dekat pintu masuk TPS. Gunakan hak pilihmu, ayo kita coblos. Di Pilbub Kabupaten Goa, tanggal 9 Desember, ayo memilih. Menyiapkan tempat duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara. Jujur dan adil asas pemilihan. Menyiapkan tempat duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS. Coblos yang kamu pilih, pemilih berdaulat negara kuat. Menyiapkan tempat duduk untuk saksi dan pengawas TPS. Coblos. Menyiapkan tempat duduk untuk pemantau pemilihan. Tanggal 9 Desember, ayo memilih. Langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Hari pemungutan suara. Ayo mencoblos. Ketua dan anggota KPPS beserta petugas ketertiban TPS terlebih dahulu mencuci tangan sebelum memasuki area TPS. Kemudian melakukan pengecekan suhu tubuh, lalu dilanjutkan dengan menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield. Wakil bupati atau pilih. Petugas ketertiban melakukan sterilisasi TPS dengan melakukan penyemprotan disinfektan yang selanjutnya akan dilakukan secara berkala. Pilih. Gunakan hak. Saksi dan petugas pengawas TPS hadir di TPS, kemudian menyerahkan surat mandat kepada ketua KPPS dan memperlihatkan identitas diri berupa KTP elektronik. Langsung umum, KPPS wajib menyerahkan salinan DPT kepada saksi dan petugas pengawas TPS. Tepat pukul 7 pagi waktu setempat, pemungutan suara dibuka. Dimulai dengan pengambilan sumpah KPPS. Memenuhi tugas dan kewajiban saya. Selanjutnya, KPPS mengeluarkan kelengkapan pemungutan suara dari dalam kotak suara. Dalam keadaan tersegel, diperiksa secara bersama-sama oleh KPPS dan saksi beserta pengawas TPS. semuanya memilih. Setelah mengeluarkan semua isi kotak suara, KPPS memperlihatkan kotak suara kepada saksi dan pengawas bahwa kotak suara benar-benar kosong.
Selanjutnya, kotak suara ditutup. Langsung umum bebas. KPPS menghitung alat kelengkapan pencoblosan dan formulir penghitungan suara. Memeriksa formulir dan jumlah surat suara, kemudian dicatat dalam formulir. TPS, caplos yang kamu pilih. Sebelum memasuki area TPS, pemilih diwajibkan untuk mencuci tangan. 9 Desember. Lalu, dipersilahkan untuk melakukan pengecekan suhu badan. Wakil bupati atau pilih kolom Apabila suhu badan pemilih di atas 37,3 derajat, maka terlebih dahulu dipersilahkan untuk duduk sejenak. Kemudian dilanjutkan dengan pengecekan suhu badan kembali. Jika pada pemeriksaan suhu badan kedua sudah normal, maka pemilih dipersilahkan untuk masuk. Namun, jika pemilih bersuhu badan tetap di atas 37,3 derajat, maka pemilih tersebut dilayani proses pencoblosannya di bilik khusus yang telah disiapkan di luar TPS. Petugas ketertiban harus mengatur antrian pemilih dengan jarak minimal 1 meter dan memeriksa jari pemilih dan dapat mengecek formulir C pemberitahuan KWK dan identitas kependudukan pemilih. Pemilih yang sudah berada di depan anggota KPPS keempat akan diberikan sarung tangan plastik. Lalu, petugas ketertiban mengarahkan pemilih yang tidak membawa formulir C pemberitahuan KWK untuk mengecek namanya terlebih dahulu pada daftar pemilih yang terpasang di papan pengumuman. Bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan daftar pemilih pindahan, hanya dapat menggunakan hak pilihnya pada pukul 12.00 hingga 13.00. Kemudian pemilih memperlihatkan C pemberitahuan KWK dan identitas kependudukan kepada anggota KPPS keempat. Anggota KPPS keempat akan mengecek kesesuaian antara formulir C pemberitahuan dengan KTP pemilih. Anggota KPPS kelima akan meminta pemilih untuk mengisi dan menandatangani formulir C daftar hadir. Pemilih yang telah mengisi daftar hadir dipersilahkan untuk menempati kursi yang telah disediakan. kosong. Ayo, ayo. Ingat Ketua KPPS akan menjelaskan tata cara pemungutan suara kepada pemilih secara berkala dan menjelaskan cara pencoblosan yang sah dan mengingatkan pemilih untuk menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Kemudian, mengingatkan pemilih untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama berada di TPS. rahasia. Kalian Jujur dan pertama adil atas asas nama pemilihan. DPT. Pemilih dipersilahkan mengambil surat suara sesuai dengan urutan kehadiran. Di TPS, caplos yang kamu pilih. Pemilih menggunakan hak suaranya secara langsung dan rahasia, membuka surat suara secara lebar dan melipat kembali surat suara setelah melakukan pencoblosan. Kemudian, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan. Penggantian surat suara yang rusak atau keliru coblos hanya dapat dilakukan satu kali. Pemilih yang telah melakukan pencoblosan melepas sarung tangannya. Pilbub Kabupaten. Kemudian akan diteteskan tinta pada jarinya oleh petugas KPPS ke-7. Selanjutnya, sarung tangan tersebut dimasukkan ke dalam kantong sampah dan pemilih bisa mencuci tangannya di luar TPS. Ayo mencoba. Pelayanan bagi pemilih disabilitas. Bagi pemilih tunanetra atau tunadaksa dapat didampingi saat pemungutan suara. Bagi pemilih disabilitas, terutama pemilih tunanetra, disediakan alat bantu coblos. Ketua KPPS harus memastikan template atau alat bantu coblos agar sesuai dengan surat suara. Pendamping pemilih harus memiliki formulir pernyataan pendamping model C pendamping KWK. Gunakan hak pilihmu. Pemilih dilarang menggunakan alat peraga kamera berupa foto ataupun video saat berada di bilik suara. 9 Desember, ayo memilih. Pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan daftar pemilih pindahan hanya membawa identitas kependudukan berupa KTP elektronik dan dapat didaftarkan sebagai pemilih tambahan dan hanya dapat memilih 1 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Prosedur pemilihan bagi pemilih yang bersuhu badan di atas 37,3 derajat dilayani proses pemilihannya mulai dari pendaftaran pemilih, penyerahan surat suara, pencoblosan di bilik khusus, memasukkan surat suara di kotak suara, dan penetesan tinta dilakukan tanpa pemilih tersebut memasuki area TPS.
Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara akan segera ditutup dan mengingatkan pemilih yang berada di luar TPS agar segera mendaftarkan diri ke KPPS 4. Sebelum pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan anggota KPPS dan pengawas TPS serta saksi untuk menggunakan hak pilihnya. Formulir A5 hanya dapat digunakan untuk pemilih yang terdaftar di DPT. Namun, pindah TPS dikarenakan Tanggal 9 Desember 2020 memilih calon bupati dan calon wakil pukul 1 siang, pemungutan suara ditutup. Ya, baik, karena sudah pukul 13.00, maka pemilihan kita pada hari ini kita tutup. Kita lanjutkan ke penghitungan suara. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu kertas suara yang masih ada. Nah, kita hitung, kita coret dari silang untuk kertas yang tidak terpakai. ke TPS.